Penyebab daun cabai gosong pada umumnya disebabkan oleh hama juragan. Hama ini yang menyebabkan daun cabai berubah warna seperti terbakar dan berguguran juragan. Akan tetapi bukan hanya hama saja yang menyebabkan daun cabai menjadi gosong, tetapi ada faktor lainnya. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mengetahui cara mengendalikan daun cabai gosong berdasarkan penyebabnya masing-masing juragan. Kita langsung ke yang pertama. Yang pertama itu disebabkan oleh sinar matahari yang terlalu panas bagi daun cabai atau bagi tanaman cabai. Daun cabai tidak bisa menahan panas matahari sebab untuk air yang tidak mencukupi atau kekurangan air atau kekeringan ya juragan. Nah, sehingga menyebabkan setengah dari daun atau bagian daun cabai itu tadi yang terpapar langsung oleh sinar matahari dapat menjadi layu dan berubah warna seperti gosong juragan. Oleh sebab itu, juragan harus selalu memantau kondisi media tanam, selalu jaga agar tanaman tetap segar dan tidak kekurangan air, bahkan juga tidak kelebihan air. Karena kekurangan dan kelebihan air itu bisa menjadi faktor beberapa penyakit maupun tanaman cabai abnormal seperti tadi ya juragan, daunnya menjadi gosong dan yang lain sebagainya. Kita ke yang selanjutnya juragan, yang kedua. Yang kedua itu daun cabai gosong akibat penyakit. Nah, pada saat musim hujan ini juragan, kondisi kelembapan yang berlebihan dapat mengundang jamur Phytophthora. Daun cabai yang terkena jamur ini perlahan terdapat bintik-bintik hitam yang akan menyebar juragan dan lama-kelamaan menjadi seperti terbakar. Nah, ini untuk penyebab yang terkena penyakit Phytophthora ya juragan. Serangan ini lebih berbahaya ketimbang hanya kekurangan air tadi, dikarenakan jika tidak langsung diatasi, penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Untuk penanganan yang tepat adalah dengan melakukan perbaikan tanah agar tetap dalam kondisi asam yang netral. Tanah yang asam netral juragan itu di antara 6 sampai 8 untuk pH tanahnya. Jika dirasa cara tadi tidak mempan juragan bisa menggunakan pestisida nabati atau kimia. Dan untuk penggunaan benih yang sudah tahan terhadap Phytophthora juga akan sangat membantu. Misalnya seperti benih Mampiar Super, Mahkota, Red Wonder, dan Lentur F1. Agar lebih mudah, juragan bisa mendapatkan benihnya di tokoderes.com. Nah, kita lanjut ke penyebab yang ketiga juragan. Yang ketiga penyebab daun cabai gosong adalah karena kelebihan nitrogen. Nah, akibat dari kelebihan nitrogen ini, tanaman akan kepanasan dan berdampak pada daunnya yang kering dan rontok juragan. Dan untuk warna daunnya sendiri itu seperti terbakar atau seperti gosong ya. Nah, jika juragan berada di posisi ini, juragan perlu melakukan pemupukan yang berimbang. Untuk penggunaan pupuk NPK dapat menggunakan pupuk NPK Ponska Plus. Kenapa saya merekomendasikan NPK Ponska Plus? Dikarenakan di dalamnya sudah terkandung unsur zinc dan sulfur untuk memperbaiki kembali pucuk daun yang gosong dan terbakar itu juragan. Nah, jadi untuk kendala yang satu ini juragan memang harus diperhatikan ya juragan, jangan menganggap enteng. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4 juragan. Penyebab daun cabai gosong yang keempat ini diakibatkan oleh hama juragan. Untuk hamanya seperti hama trips dan tungau juragan biasanya. Nah, perbedaan daun keriting yang disebabkan oleh hama ini dengan penyebab lainnya adalah bagian bawah daunnya. Daun cabai yang terhisap cairannya oleh hama trips atau kutu daun ini juragan, bagian bawah daunnya itu terdapat warna keperak-perakan seperti tembaga. Untuk dampaknya sendiri, daun akan mulai mengkeriting dan berguguran. Cara mengatasinya dengan melakukan pemangkasan daun kering atau daun yang sudah terserang itu juragan. Ini bertujuan supaya menghindari penularan ke tanaman yang lainnya dan juga berfungsi untuk memunculkan tunas baru yang sehat. Jika tidak segera dilakukan untuk kasus ini, dia lebih parahnya akan menjadi virus mosaik dan dia akan menyebar di seluruh tanaman cabai juragan. Jadi di lahan juragan kemungkinan jika sudah terkena trips atau kutu daun ini dan dibiarkan, nanti
seluruh lahan akan terkena juga juragan. Jadi alangkah baiknya lakukan penanganan jika memang sudah terkena. Kalau belum terkena, dilakukan pencegahan dan pengendaliannya itu harus yang tepat juragan. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri juragan, cara mengatasinya sendiri cukup mudah. Saran saya ketimbang juragan melakukan pemupukan kembali, yang pasti itu membutuhkan biaya yang lebih, gunakanlah benih yang sudah tahan hama. Di sini saya akan memberikan contoh seperti sipon, sakagen 2, dan poniran. Nah, itu tadi beberapa penyebab daun cabai menjadi gosong juragan. Nah, banyaknya faktor dari kemungkinan cabai gosong itu juragan harus lebih hati-hati dan lebih teliti ya juragan untuk menanam tanaman cabai maupun yang lainnya, karena hama dan penyakit itu tidak bisa dihindari juragan. Siap tidak siap kita harus menghadapinya dan mau tidak mau ya. Jadi untuk penanganan yang bagus kita melakukan pencegahan. Jika memang sudah terkena, lakukan pengendalian supaya tidak menyebar ke tanaman lain. Nah, dari beberapa yang saya jelaskan tadi, juragan juga harus lebih teliti untuk mengidentifikasi atau melihat apakah ini terkena hama atau cuma kekurangan air atau dia itu terlalu banyak nitrogen. Nah, nanti bisa dibedakan ya setelah saya jelaskan tadi semuanya. Lebih mudahnya lagi juragan, saya rekomendasikan juragan menggunakan benih-benih yang sudah tahan terhadap hama ataupun penyakit, karena itu mempermudah juragan saat melakukan budidaya. Kenapa saya menyarankan seperti ini? Karena benih yang sudah tahan penyakit di kemasannya itu dia juga sudah diuji oleh seperti pihak kementerian atau yang lainnya, karena kalau perusahaan mencantumkan ketahanan penyakit itu sudah diuji dulu sebelum dicantumkan juragan. Jadi untuk pembeliannya juragan bisa lihat di tokodres.com untuk lebih lanjutnya ya juragan, karena di situ banyak sekali benih-benih atau varietas yang sudah tahan terhadap penyakit seperti antraknos, layu bakteri, layu fusarium, dan yang lain sebagainya. Untuk websitenya bisa kunjungi link di bawah deskripsi ya juragan, atau bisa klik di atas ini. Nanti juragan langsung diarahkan ke website Tokodres. Nah, di sana juragan tinggal milih, mau pilih benih yang unggulannya dari juragan boleh, mau mencoba benih yang baru yang tahan penyakit boleh. Di situ banyak macam benih ya juragan, tinggal pilih saja. Yang pasti juragan pilih benih yang memudahkan juragan. Kalau memang di daerah juragan endemik atau lebih rawan penyakit seperti antraknos, juragan pilih benih yang sudah tahan terhadap antraknos. Juragan, itu saja yang bisa saya bagi ke juragan Tokodres semuanya. Semoga dapat membantu. Sekian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.